Salam sedang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Damai sejahtera Allah memberkati kita menjalani tahun 2024 ini. Saya yakin percaya sedang jemaat Tuhan masih terus semangat dalam mengikuti renungan kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ulangan pasal 3 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amori itu, kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan, sampai Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya, menurut hasta biasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan takut, sebab aku menyertaimu. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah suatu
modal kita untuk menjalani hidup, untuk melakukan sesuatu, dan untuk mencapai sesuatu. Jangan takut, sebab aku menyertaimu. Asal kita mau menyertakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mengundang Tuhan dalam kehidupan kita sebelum kita melakukan kegiatan kita dan pekerjaan kita. Terkadang kita sedang jemaat Tuhan tidak berani melangkah karena melihat tantangan di depan terlalu besar dan kuat. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita melihat tantangan itu dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita. Bangsa Israel menghadapi perang yang berbeda dengan peperangan antara kerajaan-kerajaan yang mereka lewati. Dalam rangkaian penaklukan tanah Kanaan, Tuhan mengarahkan kapan mereka harus berangkat, kapan mereka harus maju, kapan mereka harus berperang. Tuhan yang mengarahkannya. Kali ini mereka bergerak menuju Basan. Di sana ada kerajaan Basan yang sangat kuat. Bersama tentaranya, ia berusaha menghadang bangsa Israel. Israel sudah tahu kalau mereka akan menang. Mereka merasa takut karena orang Basan, orang-orang yang sangat tinggi, orang-orang yang sangat kuat. Jadi bangsa Israel merasa takut mereka akan kalah. Namun mereka tidak perlu takut karena Tuhan Allah sudah menyerahkan Og Raja Basan dan seluruh kerajaan kepada mereka. Terkadang kita juga takut melangkah karena kita takut merasa gagal. Tetapi ada janji Tuhan kepada kita, jangan takut. Aku menyertai engkau. Bagi Tuhan, sedang jemaat Tuhan, tidak ada orang atau kerajaan yang terlalu kuat. Tidak ada tembok yang terlalu tinggi bagi Tuhan. Dan kota berkubu yang tidak dapat ditaklukkan oleh Tuhan. Semua bisa. Bagi Tuhan, semuanya mungkin. Tidak ada sesuatu hal pun yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita setia di hadapan Tuhan. Israel hanya mengambil hewan sebagai jalan untuk mereka. Ini adalah perintah daripada Tuhan. Demikian pula dengan Raja Amori. Waktu mereka bangsa Israel melawan Raja Amori, ia berpikir bahwa kerajaannya cukup kuat. Itu pun ditaklukkan oleh bangsa itu, bangsa Israel. Bahkan Raja Og yang termasuk orang berbadan besar pada masa itu seperti raksasa bertekuk lutut di hadapan bangsa Israel. Itu artinya bukan kekuatan manusia tolak ukurnya. Bagi Tuhan, bukan itu tolak ukurnya. Tuhan mau melihat hati kita, Tuhan mau melihat pemikiran kita. Kita bagaimana kalau menghadapi tantangan seperti ini? Apakah kita langsung ciut seperti bangsa Israel melihat orang Og yang begitu besar badannya? Tapi Tuhan berkata kepada kita, jangan takut, aku menyertaimu. Ingat sidang jemaat Tuhan, tidak ada satu orang pun di dunia yang lebih perkasa daripada Tuhan kita. Amin. Tidak ada satu tempat atau apapun yang tidak dapat Tuhan taklukkan. Ketika sesuatu telah Tuhan tetapkan, maka hal itu harus menjadi milik umatnya, milik Tuhan. Tuhan akan membuka jalan dan bekerja untuk umatnya. Bila demikian, adakah suatu hal atau orang yang perlu kita takuti? Kalau Tuhan sudah menyertai kita, tidak. Lakukanlah, Tuhan akan menyertaimu. Perlukah kita merasa ragu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan? Kalau Tuhan menyertai kita, tidak. Lakukan yang Tuhan percayakan untuk kita. Ingat sidang jemaat Tuhan, Tuhan sudah jamin bahwa semua tantangan akan ditaklukkan untuk kita. Seberat dan sehebat apapun rintangan yang ada di depan kita, Tuhan yang akan menaklukkan untuk kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah melangkah dan melaksanakan tugas dari Tuhan. Ingat sidang jemaat Tuhan, jangan takut, sebab aku menyertaimu. Inilah janji Tuhan kepada kita.
Semua asal kita menaati semua perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia, seturut dan kehendak Tuhan. Jadi, apa yang lagi kita takutkan dalam jemaat Tuhan? Apalagi kita menjalani tahun 2024 ini. Kalau sudah ada perkataan Tuhan, jaminan dari Tuhan, yang Tuhan katakan kepada kita, jangan takut, aku menyertaimu. Amin, sedang jemaat Tuhan. Oleh karena itu, mari ubah pola pikir kita. Jangan kita merasa sendiri, jangan kita merasa takut. Karena kita punya Allah yang luar biasa, yang mampu menolong kita, yang mampu memberikan yang terbaik untuk kita, yang mampu membuka jalan untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami kemanapun kaki kami melangkah. Karena kami tahu kalau kami berjalan di jalan Tuhan, Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan selalu